Kita semua tahu, masa depan sebuah bangsa itu dimulai dari anak-anaknya. Tapi, gimana caranya kita membangun fondasi yang paling kokoh untuk mereka? Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah pendekatan yang luar biasa dalam dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia, namanya PAUD Holistik Integratif. Ini bukan cuma soal sekolah ya, ini tentang membangun sebuah ekosistem lengkap untuk generasi masa depan kita. Tapi sebelum kita jauh melangkah, coba deh kita renungkan sejenak. Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan seorang anak supaya potensinya bisa maksimal? Apa cukup hanya dengan belajar membaca dan berhitung? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan menyeluruh? Nah, pertanyaan inilah yang coba dijawab oleh konsep yang akan kita bedah. Oke, biar lebih terarah, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita akan kenalan dulu. Apa sih PAUD Holistik Integratif itu? Lalu kita bandingkan dengan PAUD yang biasa kita kenal, apa bedanya? Kita juga akan dalami filosofi intinya, asah, asuh, asih. Kemudian, apa kunci suksesnya? Dan yang terpenting, apa tujuan akhir dari semua ini? Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sebetulnya PAUD Holistik Integratif atau yang sering disingkat PAUD HI ini? Ini bukan sekadar program biasa loh. Ini adalah komitmen serius dari pemerintah kita yang bahkan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Menurut Perpres tersebut, PAUD HO adalah sebuah upaya untuk memenuhi semua kebutuhan esensial anak. Coba deh perhatikan kata kuncinya. Beragam, saling terkait, simultan, sistematis, dan terintegrasi. Jadi ini bukan program yang sepotong-sepotong, tapi sebuah gerakan yang terencana dan dikerjakan serentak. Biar lebih gampang, kita bedah katanya satu persatu ya. Pertama, holistik. Ini artinya kita melihat seorang anak itu secara utuh, sebagai satu kesatuan. Jadi layanannya nggak cuma fokus pada pendidikan di kelas, tapi juga mencakup gizi, kesehatan, cara pengasuhan orang tua, sampai perlindungan anak. Semuanya dianggap sama pentingnya. Lalu kata kedua, integratif. Nah, kalau ini bicara soal cara kerjanya. Semua layanan yang tadi kita sebut, pendidikan, kesehatan, gizi, nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus terpadu, terkoordinasi, dan saling mendukung. Bayangkan saja seperti orkestra yang harmonis. Semua instrumen main bareng demi tumbuh kembang anak yang optimal. Sekarang, mungkin Anda mulai bertanya-tanya, terus bedanya sama PAUD yang selama ini kita kenal apa dong? Wah, perbedaannya sangat mendasar. Yuk kita lihat sama-sama. Di tabel ini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Dari landasan hukum saja sudah beda, PAUD HI ini punya perpres khusus. Tapi coba lihat yang paling fundamental. Rentang usianya, PAUD HI dimulai sejak anak masih di dalam kandungan. Ini sebuah game changer. Fokus layanannya juga jadi jauh lebih luas. Dari yang tadinya cuma pendidikan, sekarang mencakup kesehatan, gizi, sampai perlindungan. Dan yang penting, ukuran suksesnya bukan lagi cuma perkembangan anak di sekolah, tapi ada 8 indikator kinerja yang dipantau oleh gugus tugas khusus. Ini menunjukkan level keseriusan yang benar-benar berbeda. Nah, ini dia salah satu terobosan paling krusial. PAUD konvensional kan mulainya saat anak lahir, tapi PAUD HI sadar betul kalau 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak pembuahan adalah periode emas. Dengan adanya fokus pada kesehatan dan gizi ibu hamil, program ini secara langsung menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting. Ini udah bukan lagi sekedar urusan pendidikan, ini adalah investasi kesehatan jangka panjang untuk bangsa. Perbedaan penting lainnya ada di fokus layanan. Kalau PAUD biasa lebih terfokus pada stimulasi pendidikan, PAUD HI ini memperluas cakupannya secara masif. Program ini ingin memastikan semua kebutuhan dasar anak terpenuhi, mulai dari makanan yang bergizi, imunisasi yang lengkap, pola asuh yang benar, hingga rasa aman dan sejahtera. Di balik pendekatan yang begitu komprehensif ini, ternyata ada sebuah filosofi yang sangat indah dan begitu mengakar pada budaya kita. Mari kita coba pahami jiwa dari PAUD HI. 3 kata sederhana ini, asah, asuh, dan asih adalah pilar utama dari PAUD HI. Falsafah ini mengajarkan kita bahwa untuk menciptakan manusia yang utuh, ketiga elemen ini harus dipenuhi secara seimbang. Nggak bisa cuma salah satunya saja. Pertama adalah asah. Ini adalah aspek stimulasi pendidikannya. Tujuannya adalah untuk mengasah kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan kognitif anak. Disinilah peran pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan menjadi sangat penting. Kedua, asuh. Ini adalah tentang merawat fisik anak, memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Karena logikanya sederhana kan, otak yang cerdas tentu butuh tubuh yang kuat.
Dan yang terakhir, tapi justru menjadi fondasinya adalah ASIH. Ini adalah tentang pemenuhan kebutuhan emosional, kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, dan penerimaan. Anak yang terpenuhi kebutuhan ASIH-nya bukan hanya akan tumbuh jadi pribadi yang percaya diri, tapi juga punya ketahanan emosional yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Inilah cikal bakal dari karakter yang tangguh. Dengan cakupan yang seluas ini, sudah jelas PAUD HI tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja. Nah, disinilah letak kunci keberhasilan dari keseluruhan program ini. Jadi, poin krusialnya adalah PAUD HI ini sebuah kerja gotong royong. Sekolah nggak bisa sendirian, puskesmas nggak bisa sendirian, orang tua juga tidak bisa sendirian. Ini harus menjadi sebuah gerakan bersama. Siapa saja yang harus terlibat? Wah, cakupannya luas sekali. Mulai dari instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, sampai unit terkecil, dan yang paling penting, keluarga dan orang tua itu sendiri. Semuanya harus bersinergi. Setelah kita memahami apa, kenapa, dan bagaimana PAUD HI ini dijalankan, mari kita lihat apa sebetulnya tujuan besar yang ingin dicapai oleh bangsa kita melalui program ini. Inilah visinya. Bukan sekedar mencetak anak yang pintar secara akademis, tapi anak yang utuh, sehat fisiknya, cerdas pikirannya, ceria jiwanya, dan mulia karakternya. Merekalah yang akan menjadi generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing di panggung dunia. Pada akhirnya, keberhasilan PAUD Holistik Integratif ini bergantung pada kita semua. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini program yang baik, tapi sudahkah kita mengambil peran? Siapkah kita berkolaborasi untuk memberikan fondasi terbaik bagi masa depan anak-anak Indonesia?